Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Fatur hadir kembali tentunya di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Tentunya di sore hari ini kita selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas tema yang luar biasa tentang amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentunya untuk sahabat Rasi yang nantinya ingin konsultasi maupun bertanya bisa untuk telepon di nomor WhatsApp Rasi di 0811 3020906 dan juga via info call di 0351 896137. Dan tentunya sahabat Rasi sudah hadir di studio Rasi FM Magetan untuk sore hari ini ada Ustadz Amrullah. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Iya, selamat sore. Insyaallah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Enggak nyangka Ustadz ya, ini ternyata sudah 19 hari kita. Iya, sudah 19 hari ibadah puasa nggih. Semoga pokoknya amal ibadah kita selama bulan Ramadan selama kurang lebih 19 hari ini bisa diterima oleh Allah. Amin amin. Nggih Ustadz, kurang lebih selama 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tentang tema yang luar biasa juga, yaitu amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi monggo Ustadz, monggo bisa untuk dimulai untuk sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi limpahan karunia yang begitu banyak sekali. Sehingga apabila kita hendak menghitung-hitung kenikmatan yang begitu banyak tersebut, tentu saja kita tidak akan bisa menghitungnya. Demikian itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang kita merasa hanya sedikit kita menerima karunia dari Allah itu ya, karena mungkin barangkali kurang perenungan, kurang juga memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita dan sebagainya gitu. Dan wabil khusus pada kali ini tema kita adalah ya sebetulnya normatif saja kan, karena kita mengikuti bahwa kalau Ramadan itu dijadikan fase-fase, tentu ada fase awal, fase pertengahan dan fase akhir kan gitu ya. Biasanya ulama 10 awal pertama kan gitu ya, 10 pertengahan dan 10 yang akhir. Dan kita akan masuk ke fase ketiga ini ya, fase terakhir ya. Di mana kita akan merujuk tentunya amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan melihat kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya tentunya. Untuk bisa meraih semaksimal mungkin keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Seperti itu ya Mas Fatur ya. Karena apa? Karena Rasulullah juga bersabda bahwa selain dulu awal-awal itu innamal a'malu binniyat tentunya, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk, jadi bersungguh-sungguhlah terhadap apa kegiatan atau amalan yang bermanfaat bagi kalian, itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya juga. Kemudian di akhir itu Rasulullah juga bersabda bahwa innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada penutupnya gitu. Jadi cara mengakhiri amalan-amalan tersebut kan itu ya. Karena kita sudah di fase akhir, artinya kita akan fase penutupan gitu ya. Maka di situ tergantung kita bagaimana menutup seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini kan, tentunya seperti itu. Bisa jadi kita awalnya bagus sekali semangat, di pertengahan agak semangat masih ada, terakhir malah saya agak lemes kan gitu kan. Itu juga satu fase yang bisa dialami seseorang kan itu ya. Bisa jadi sebaliknya, semangat turun, semangat di pertengahan terus naik lagi bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi juga tidak semangat, tambah semangat, terus tambah semangat kan itu ya. Itu berbagai bentuknya ya. Ada yang semangat ada, alhamdulillah kalau bisa seperti itu kan itu ya. Tapi maaf, kadang kita kan namanya manusia yang berinteraksi dengan berbagai
macam kegiatan dan orang-orang yang sekitar kita. Betul. Dalam bentuk status sosial, pekerjaan dan sebagainya yang berbeda-beda. Belum tentu seseorang itu akhirnya bisa melaksanakan sesuai apa yang diinginkan pada akhirnya karena kondisi dan keadaan. Betul. Nah, termasuk di dalam mengakhiri saum Ramadan ini atau bulan Ramadan ini, harapannya kita bisa seperti yang Mas Fatur katakan tadi, bahwa amalan-amalan kita semakin hari semakin baik dan diterima oleh Allah sebagai amalan makbulan kan seperti itu. Gitu ya. Maka melihat kepada apa yang disabdakan Rasulullah bahwa amal itu tergantung kepada akhirnya. Nah, kita melihat di sini frame yang dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat itu bagaimana di akhir-akhir Ramadan ya. Terlepas juga sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang mungkin nanti tidak bisa mencontoh sepenuhnya dan sebagainya, tetapi barangkali kita bisa mencari alternatif yang setidak-tidaknya tidak lepas semuanya kan gitu ya. Jadi ada bahasa fikih itu biasanya yang dipakai itu ya. Kalau kita tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan kita lepas semuanya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi seminimalnya ada yang manfaat masih kita mengambil atau meraihnya kan seperti itu. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, saya sampaikan bagaimana kondisi Rasulullah di akhir-akhir atau menjelang masuk 10 hari terakhir ini. Maka kita lihat ya dari Aisyah radhiyallahu an, ya beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh. Ya, di sini dilihat tekanannya sangat bersungguh-sungguh ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ternyata kondisi Rasulullah seperti itu, dan ini tentunya disabdakan seperti atau disampaikan oleh Aisyah kan artinya Rasulullah itu mengalami saum itu kurang lebih 9 kali kan, 9 tahun terakhir ya beliau di Madinah kan gitu ya. Artinya setiap kali masuk Ramadan di 10 hari terakhir itu kondisinya seperti itu. Jadi semakin bersungguh-sungguh. Lebih spesifik lagi dikatakan ya oleh beliau, oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, idza dakhalal asru sadda mi'zarahu. Apabila memasuki 10 hari terakhir beliau mengencangkan sarungnya ya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa iqadha ahlahu, dan juga membangunkan ahlinya atau keluarganya. Ya, di sini mengencangkan sarungnya itu artinya sudah sangat sedikit makan minum, sedikit ya, masih makan dan minum tapi sedikit. Atau bisa dikatakan sudah menjauhi istri-istrinya ya. Walaupun itu bukan satu keharusan, tetapi maksudnya beliau konsentrasi fokus ya, untuk mengakhiri bulan Ramadan yang nantinya kita kenal di 10 hari terakhir itu dengan adanya salah satu malam yang disebut dengan malam Qadar ya, Lailatul Qadar seperti itu. Salah satunya ya, untuk meraihnya salah satunya adalah dengan nanti itu adalah bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah itu wujudnya apa? Kalau kita lihat, beliau adalah melakukan iktikaf di masjid. Pertama seperti itu ya. Jadi beliau melakukan iktikaf, dan iktikafnya itu 10 hari begitu. Ya, itu cara iktikaf yang sempurna maksudnya ya. Iktikaf yang tam itu adalah 10 hari di masjid ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra al awakhir min Ramadan. Beliau melakukan iktikaf di 10 hari bulan Ramadan kan gitu ya. Hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dari artinya 9 kali beliau saum atau mengalami Ramadan itu senantiasa iktikaf di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid. Bahkan ada riwayat di tahun yang beliau diwafatkan oleh Allah itu 20 hari ya, 10 hari di akhir Ramadan dan 10 hari di bulan Syawal di awal begitu ya, di tahun yang beliau diwafatkan oleh Allah SWT kan gitu ya. Summa takafu azwajuhu min ba'dih, dan demikian juga para istrinya setelah beliau diwafatkan oleh Allah, istrinya meniru atau melakukan iktikaf, yang menjadikan dasar bahwa seorang perempuan boleh beriktikaf juga di masjid ya. Jadi diizinkan juga selama memang tidak ada hal-hal atau sesuatu yang mengandung nantinya fitnah dan lain sebagainya kan, karena namanya iktikaf itu ya
kalau di masjid 10 hari kan Iya. malam siang dan itu ya. Yang mana kalau apabila itu mendukung program-programnya itu untuk memenuhi kebutuhan barangkali bisa kan gitu ya. Iya, Tidak betul. semua masjid tentunya mempersiapkan hal demikian kan. Kadang harus mencari nanti tetap berbuka, makan dan Iya. sebagainya kan seperti itu. Kemudian ada misalnya buang hajat dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah kita lihat frame di sini bahwa apa namanya? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bersungguh-sungguh dalam bentuk ini, bersungguh-sungguh pertama sekali, Oke. dan itu adalah terkait secara langsung dengan Lailatul Lailatul Qadar, ya itu adalah iktikaf kan begitu ya. Betul. Sekali lagi saya sampaikan iktikaf ini yang sempurna memang 10 hari. Iya. Bagaimana kita atau saudara-saudara kita yang barangkali ya di akhir ini justru banyak kesibukan karena adanya kepentingan-kepentingan yang meningkat Iya, ya, berhubungan dengan sesama kan ya. Oke. Yang mana juga amanat yang harus diselesaikan. Jadi kita Betul. jangan mengatakan wah semakin sibuk di semakin hari raya itu sesuatu yang buruk, tidak. Karena itu juga sesuatu yang terkait dengan maisah ya tentunya ya. Yang itu adalah semuanya juga bagus adanya. Hanya saja memang karena waktu yang begitu sibuknya Betul. ya harus diselesaikan juga sehingga akhirnya peluang untuk meniru Rasulullah dan para sahabat yang bisa iktikaf di masjid itu tentunya semakin kecil kan gitu ya. Iya, Maka tetapi sebagian ulama menyatakan iktikaf seandainya tidak bisa dilakukan secara tam sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, maka bisa dilakukan secara saatan-saatan. Dalam artian kita misalnya ba'da zuhur ya, Oke. sholat siang itu ba'da zuhur, kemudian kita meniatkan diri iktikaf beberapa saat, mungkin 1 jam 2 jam di masjid, itu juga termasuk iktikaf gitu. Sekali lagi dengan kaidahnya bahwa apa yang kita tidak bisa ambil seluruhnya, maka jangan tinggalkan sebagiannya kan gitu ya. Yang tersisa itu ya. Bahasanya itu malam adri kulluhu gitu ya. Apa yang tidak bisa kita raih seluruhnya gitu ya. Walam yaktruk kulluh, jangan ditinggalkan seluruhnya juga kan gitu ya. Tapi ya ambil tetap ya kesempatan-kesempatan yang memungkinkan gitu ya. Atau mungkin ba'da Isya setelah tarawih kan ada waktu sejenak di sana kita sambil tadarus juga meniatkan diri iktikaf juga bisa seperti itu. Dan tentunya kita sangat senang dan bersyukur kepada saudara-saudara kita yang bisa melakukan iktikaf secara sempurna, tetapi juga terus mensupport saudara-saudara kita yang mungkin tadi itu karena kesibukan amanat yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia sejatinya hatinya juga iktikaf, tetapi karena terbentur oleh amanat-amanat yang terkait dengan kemanusiaan yang harus diselesaikan, dan itu juga adalah sesuatu hal yang baik menyelesaikan amanat. Semoga saja tidak hilang atau tidak ketinggalan untuk kesempatan meraih yang namanya Lailatul Qadar. Yang salah satunya caranya adalah dengan iktikaf tadi. Apa ada cara lain? Ya tentu saja ya di agama kita alhamdulillah Rasulullah atau Allah SWT dan Rasulnya memberikan peluang-peluang itu masih ada gitu ya. Dengan cara-cara yang lain. Tentunya nanti mungkin setelah pengantar ini insya Allah akan kita bahas secara rinci ya. Walaupun mungkin dalam waktu yang terbatas juga, mudah-mudahan bisa ditangkap ataupun bisa dipahami seperti itu ya, Mas Fatur ya. Itu dulu mungkin. Baik, sahabat Rasih, tentunya ini masih akan dilanjutkan juga untuk pembahasan kita tentang amalan-amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi setelah yang satu ini, sahabat Rasih ya, ini akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah sahabat Rasi ya, tentunya masih bersama dengan Fatur juga Ustadz Amrullah di sore hari ini. Dengan tema yang akan kita bahas adalah amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan nampaknya memang belum ada yang ingin bertanya Ustadz, jadi bisa monggo untuk dilanjutkan. Oke, baik. Baik, rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di malam 10 hari terakhir, kemudian juga kita melihat adanya satu
kejadian yang memang hanya dikhususkan oleh umat Rasulullah SAW untuk umat Rasulullah SAW, yaitu yang kita sebut tadi Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, yang memang belum pernah terjadi sebelumnya kan gitu ya. Itu hadiah untuk umat Rasulullah SAW, yang mana memang tercantum jelas di dalam Al-Quran ya, khususnya di dalam surat Al-Qadr kan gitu ya, bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, begitu ya. Salah satu yang paling kita kenal itu bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Sehingga dengan mudah kemudian An-Nakhai, salah satu ulama tempo dulu ya, itu mengatakan bahwa amalan di Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan di 1000 bulan selain daripada Lailatul Qadar itu gitu ya. Itu jadi artinya sesuatu yang sangat luar biasa sekali kan begitu ya. Maka apakah kemudian syarat untuk mencapai atau mendapatkan Lailatul Qadar itu harus iktikaf kan gitu tadi pertanyaan selanjutnya. Ternyata ada peluang-peluang lain seandainya saudara-saudara kita memang ya belum bisa meraih dengan cara iktikaf kan ya. Salah satu caranya adalah iktikaf kan gitu ya. Salah satu cara saja kan begitu ya. Nah, itu dicari untuk di khususnya malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, mungkin 21, 23, 25, 27, 29 kan seperti itu ya. Nah, gitu. Itu pun satu usaha. Mudah-mudahan memang ketika melewati malam-malam tersebut kemudian berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah, maka seperti tadi nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Yang kurang lebih kalau dikalkulasi dengan tahun ya kurang lebih 83, sekian tahun kan gitu ya. Nah, seperti itu. Maka hal lain yang barangkali yang takutnya maaf ya membuat iri saudara-saudara kita, termasuk barangkali kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk iktikaf. Saya iri saudara saya bisa iktikaf enak ya, kemungkinan dapat Lailatul Qadar itu kok besar lah, saya ini gimana kan begitu ya. Padahal itu dipampangkan oleh Allah ya dengan jelas gamblang keutamaannya. Rasulullah juga bahkan carilah Lailatul Qadar kan seperti itu ya, menyuruh mencari Lailatul Qadar tersebut. Lalu bagaimana kita akhirnya yang memang disibukkan mungkin dengan urusan-urusan ya sifatnya duniawi tetapi memang amanah ya untuk dilaksanakan kan gitu ya. Maka ada beberapa hal, artinya peluang itu masih ada gitu ya. Jadi peluang itu masih ada gitu ya. Salah satunya kita lihat ya dinukil dari Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dalam Al-Ya dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula oleh sampai Ibnu Abbas, sahabat yang besar juga ya, bahwa anna ihya'aha yahsulu bi ayyusoli al-isya fi jama'atin gitu ya. Wa ya'zimu ala ayyusoli subha fi jama'atin. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah, ya, dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi seandainya memang kita tidak ada peluang, maka masih ada satu kesempatan yang tercecer bahasa kita gitu ya. Ya seperti hari-hari biasa kita ikut sholat tarawih, tentunya sekaligus sholat Isya kan begitu ya. Kita ikut sholat Isya ya secara berjamaah. Ya, kemudian kalau ada sholat tarawih sekaligus kita ikuti juga, dan kita berhimmah, ya artinya berkemauan kuat juga untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Maaf sekali lagi saya kembali ke awal bahwa namanya Lailatul Qadar memang malam ya, malam ketetapan, malam Al-Qadar kan gitu ya, kemuliaan seperti itu. Maka memang terjadinya di waktu malam. Oleh sebab itu salah satunya untuk meraihnya ya amalan-amalan di waktu malam, yakni sholat Isya tadi secara berjamaah ya tentunya, dan harapannya di masjid mestinya kan gitu ya. Gitu. Walaupun maaf tadi tidak iktikaf kan, hanya ikut sholat jamaah sholat Isya, kemudian mungkin disambung sholat tarawih, sekalipun nggak disambung sholat tarawih pun begitu loh ya, sholat Isya saja, kemudian berharap nanti akan mengikuti sholat subuhnya kan begitu ya. Bahkan
Ini menjadi ketetapan di dalam pendapat atau mazhab Imam Syafi'i ya. Baik yang qadim maupun yang jadi tidak ada perubahan, sehingga itu memang satu anggapan yang kuat di kalangan Imam Syafi'i. Nah, di yang lain taruhlah memang tidak ada pendapat Imam Syafi'i seperti itu misalnya kan gitu ya. Maka kita bisa menelusuri dari justru pusatnya, yaitu di hadisnya sendiri kan gitu ya. Nah, gitu kita melihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man sahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailah." Jadi dikatakan di sini barang siapa yang hadir mengikuti sholat isya di dalam satu jamaah, maka baginya itu adalah seakan-akan menghidupkan setengah malam. Nah, subhanallah. Jadi sudah setengah malam ya. Itu artinya memang kelebihan keutamaan sholat isya berjamaah. Jadi itu ketentuan seperti itu bukan kita mengada-ngada, tapi memang dari sananya sudah seperti itu. Ada peluang artinya ya, khususnya bagi kita yang tidak bisa itikaf lagi ya, seperti itu. Kemudian waman sholal isya wal fajro, barang siapa yang sholat isya kemudian juga sholat fajar, artinya sholat subuh, fi jamaatin, di dalam satu jamaah, maksudnya dia sholat isya berjamaah, nanti pas dia pulang biasa, kemudian sholat subuh berjamaah lagi di masjid begitu, karena lahu kaqiyami lailah, maka itu adalah seperti yang menghidupkan seluruh malamnya. Artinya kan seimbang dengan orang yang iktikaf juga kan, seperti itu. Jadi peluang untuk mendapatkan malam itu, karena kita sebanding dengan orang-orang yang melakukan menghidupkan setengah malam jika sholat isya berjamaah, maka apabila sholat isya ditambah dengan sholat subuh nanti berjamaah, maka seperti menghidupkan seluruh malam-malamnya. Nah, artinya ada peluang juga kan bagi kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan di Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Jadi hal ini adalah sekali lagi sesuatu ketetapan yang memang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya ini adalah diizinkan oleh Allah, artinya sebagai satu fadilah dan keutamaan kan gitu ya. Selain Lailatul Qadar itu sebagai fadilah keutamaan khusus untuk umat Rasulullah dan cara meraihnya, ternyata ada berbagai alternatifnya. Memang yang terutama sekali kita tidak bisa menafikan adalah berkonsentrasi bersungguh-sungguh dengan cara iktikaf yang tam. Sekali lagi, kalau nggak bisa iktikaf yang tam, maka dengan cara yaitu iktikaf yang saatan-saatan gitu ya. Walaupun tidak sehari ya, tidak 10 hari kan begitu ya. Tetapi dia niatkan, itu juga termasuk iktikaf. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melakukan sholat isya berjamaah, yang itu nilainya setengah dari malam, ya, menghidupkan setengah malamnya, dengan maksudnya dengan ibadah begitu. Kemudian apabila ditambah dengan sholat subuh, maka seakan-akan dia menghidupkan malam tersebut ya dengan ibadah semalam suntuk seperti itu. Nah, gitu. Jadi itu salah duanya ya, tadi salah satu kan salah duanya ada caranya dengan melakukan sholat berjamaah tadi, sholat isya dan sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya masih ada juga. Jadi di sini kita perhatikan ya, secara terpenggal, maksudnya terpisah. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Setidak-tidaknya maka apabila kita tidak bisa sholat isya berjamaah sekaligus dengan subuh, maka kita sholat isya ikuti sholat tarawih yang disebut man qoma Ramadana atau man qoma lailatal qadri. Barangkali ketika kita sholat tarawih itu bertepatan dengan Lailatul Qadri, itu sudah termasuk malam, walaupun masih awal ya. Nah, disebut malam itu kapan? Mulainya masuk isya itu disebut malam sampai menjelang fajar, artinya sholat subuh kan itu ya. Itu malam seluruhnya. Kalau sudah subuh masuk waktu pagi tentunya seperti itu. Maka di sana Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, artinya sholat tarawih kalau di kita, kalau dia sholat malam secara terkhusus tersendiri misalnya tahajud ya bagus-bagus ya, tetapi kalau kita terjemahkan secara umum ini adalah sebagai sholat tarawih juga terkena, artinya juga pas, nggak apa-apa, boleh kan itu ya, artinya termasuk bagian sholat malam. Maka itu dikatakan
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, itu sama dengan saum juga ya. Betul. Jadi man soma begitu ya, Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qoma Ramadhana ya, tarawih secara umum. Kemudian di sini tarawih atau qiyamul lail secara khusus dan bertepatan dengan Lailatul Qadri tadi gitu. Itu juga membuat satu waktu ketentuan yang bisa menjadi fadilahnya menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dan tentunya orang ini juga berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak sepenuh malamnya kan gitu ya. Nah, gitu artinya masih bisa mendapatkan fadilahnya. Sekali lagi kembali ke awal tadi, kalau tidak bisa meraih seluruhnya jangan tinggalkan seluruhnya juga kan. Jangan tinggalkan sebagian yang tersisanya kan itu ya. Kan gitu ya. Artinya masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih pula kan gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, Ustadz, ini ada yang bertanya Ustadz tentang peran keluarga dalam amalan ibadah Ramadan ini tentunya. Jadi bagaimana keluarga bisa saling mendukung untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, dan apa saja Ustadz tips untuk mengajak anak-anak atau mungkin anggota keluarga lain untuk turut aktif dalam ibadah selama 10 hari terakhir? Ya. Baik, langsung saja mungkin ya. Langsung saja, Ustaz. Tentu saja pengertian-pengertian daripada pemahaman keagamaan ini perlu ya. Betul. Karena kalau tidak sinkron atau tidak sefrekuensi barangkali itu yang satunya bersemangat, satunya punya pemikiran ngapain semangat-semangat gitu ya. Toh akhirnya begitu-begitu juga misalnya gitu loh kan gitu ya. Betul. Misalnya yang satu sudah sepuh tua, yang satu anak muda kan itu terkadang punya frekuensi yang berbeda. Maka kalau untuk bisa saling mendukung tentunya kita sering sama-sama berdiskusi atau sharing bersama keluarga, ngobrol-ngobrol santai dan sebagainya, untuk bisa saling memahami tentang kehidupan spiritualnya ya, nilai-nilai spiritual. Karena bagaimanapun nilai-nilai spiritual di keluarga itu sangat-sangat mendukung untuk terbentuknya nanti pada proses berikutnya keluarga yang harmonis kan seperti itu ya. Betul. Bahkan akan terhindar dari berbagai konflik-konflik yang tidak perlu di internal karena paham dan mengerti kan gitu ya. Akan didukung dengan nilai-nilai ketakwaan itu, akhirnya muncul juga ya semisal samroh atau ibaratnya buah-buah ya daripada orang-orang yang berbuat takwa itu kan. Jadi akan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kan begitu ya, akan diberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki yang tiada disangka-sangka kan seperti itu ya prosesnya. Sehingga keseragaman pemikiran, dan juga tentu kalaupun misalnya tidak ada keseragaman pemikiran pun misalnya ya, karena memang beda tingkatan pemahaman dan sebagainya, seminimal-minimalnya orang yang paling mengerti dan paling alim di sana di keluarganya itu memberikan contohnya kan, contoh yang terbaik. Jadi terkadang lisan dengan hal atau dengan perbuatan itu lebih tajam perbuatan gitu ya. Gitu ya. Jadi perbuatan langsung itu nggak usah banyak ngomong, ibaratnya itu lebih mudah dipahami dan lebih bisa dimengerti dan dicontoh oleh orang-orang, apalagi yang menjadi tanggung jawab ya di dalam keluarganya begitu ya. Terutama sekali seorang bapak kan gitu ya, sebagai arijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu ya, sebagai petanggung jawab di rumah tangga, dan juga sebagai pengemban utama daripada ku anfusakum wa ahlikum naro kan gitu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu, itu tentu yang paling berat itu daripada ketua keluarganya, kepala keluarganya. Nah, seperti misalnya seorang ayah kan gitu ya, atau bapak. Disitulah perlu adanya nasihat-nasihat yang baik, kemudian mencontohkan ya, sekaligus mencontohkan itu ya. Ketika kita sholat ke masjid, sedangkan kita malah ke warung misalnya, anak kita akan mindset di pikirannya walaupun masih kecil sekalipun, dia akan ada nilai pertanyaan-pertanyaan yang terpendam di dalam hati ini orang gimana ya, nyuruh-nyuruh gini tapi dianya sendiri seperti ini kan gitu ya. Nah gitu, salah satunya seperti itu. Kemudian boleh ya bagaimana memberikan tip atau hadiah ya kepada yang terbaik di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah gitu ya.
tentunya ya secara adil ya gitu. Ini karena Mas ini bagus sudah menghafalkan selama puasa ini beberapa surat, maka dikasih hadiah segini. Ini adik yang belum banyak tetap dikasih hadiah kan gitu ya. Walaupun mungkin nilainya tidak sebesar kakaknya misalnya. Malah adiknya lebih bagus nih, sudah khatam misalnya 2 kali selama Ramadan, subhanallah, dikasih lah hadiah dan sebagainya. Karena hadiah itu akan mengikat dan menyenangkan hati kan seperti itu ya. Dan akan memotivasi tentunya. Berikan penghargaan walaupun kita paham bahwa ibadah itu utamanya memang lillahi ta'ala. Tetapi kita sebagai orang yang di sekitarnya memberikan motivasi yang menghargai satu bentuk ritual seminimal apapun untuk peningkatan daripada spiritualnya ya, keagamaannya. Itu kita motif artinya supaya memang ada lebih bersemangat dan lebih terus ingin ya meraih yang lebih bagus lagi seperti itu. Jadi kita motivasi, kita dukung seperti itu. Salah satunya bentuknya adalah dengan hadiah-hadiah kan gitu ya. Walaupun mungkin hadiahnya tidak harus materi ya, mungkin maaf ya, sedikit pujian. Jangan terlalu banyak juga, nanti ya tergantung ya. Betul. Kalau dipuji mau, kalau enggak ya kan gitu ya. Sedikit pujian-pujian untuk menyemangati boleh ya untuk anak-anak kita kan. Selain tadi nasihat, kemudian contoh yang baik ya, kemudian kita berikan pujian-pujian dan hadiah-hadiah mungkin yang bisa mendorong hal demikian itu. Kemudian senantiasa memperhatikan pergaulan daripada anak-anak kita ataupun keluarga-keluarga kita ya. Tolong di selama bulan Ramadan ya, artinya hal-hal yang mengarah kepada menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya fokus kepada ibadah, itu ya agak dikurangi lah kan gitu ya. Bahkan kalau itu misalnya harus ada perjanjian selama 10 hari terakhir, maka harus jauh dari HP kecuali jam segini itu nggak apa-apa ya. Nah, tapi sepakat semuanya. Kalau semuanya seperti itu ya berlaku untuk semuanya. Jangan nanti mendiskreditkan seakan-akan anak-anak kita tok kan gitu ya. Itu sedangkan kita bebas-bebas saja. juga tidak efektif nantinya kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu ada semisal seperti itu. Bahkan diri kita boleh seperti para sahabat terdahulu ketika lalai ataupun maaf ya. Sebetulnya bukan satu dosa kan gitu ya. Tetapi karena itu pelanggaran terhadap kebiasaan baik, maka dia menghukum diri, mengikop dirinya. Yang seperti sahabat Umar ketika terlambat sholat asar gitu ya, gara-gara di kebun, maka kebunnya kemudian diinfakkan. Betul. Kalau kita sholat asar ataupun sholat maghrib ataupun maaf ya sholat yang lain kok, karena kita membersihkan mobil ya, mobilnya diinfakkan aja. Masya Allah. Kalau pengen niru ya. Iya, para sahabat yang ahli kebaikan gitu. Tapi kalau misalnya ya setidak-tidaknya tidak seperti itu ya. Ya mungkin dengan bersodakoh atau saya harus bersodakoh karena saya telat untuk melakukan kebaikan misalnya kan gitu ya. Nanti anak kita meniru, Bapak Masya Allah gara-gara telat untuk sholat asar saja berjamaah, langsung dia memberi infak sodakoh sekian juta misalnya kan gitu ya ke masjid. Itu anaknya, ada apa ya dengan sholat berjamaah? Kok bapak saya sampai sebegitunya kan gitu memperhatikannya. Bisa jadi seperti itu, pancingan-pancingan yang memang ada contoh. Jadi orang-orang terdahulu dari yang terbaik dari umat ini juga seperti itu gitu ya. Akhirnya bisa kita tiru. Yang kedua tadi apa ya setelah itu? Ya itu tadi tips ya Ustadz ya. Tipsnya sudah diberikan. Sudah begitu ya. Oke. Nah itu ya kurang lebih ya untuk jawabannya Sahabat Rasih ya terkait ya mungkin memang diberikan contoh ya Ustadz. Jadi contoh keteladanan itu sangat penting. Jadi bukan hanya kita nyuruh anak kita suruh ini itu, tapi kita malah nggak melakukan. Ya itu yang salah ya itu ya. Oke, siap. Oke, Ustadz, ini ada yang mau lewat terlebih dahulu Ustadz ya. Kita akan melanjutkan perjumpaan kita setelah yang satu ini. Baik. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasih Radio Inspiratif dan Informatif, Saudara Rasih, Masya Allah ya, tentunya nampaknya memang waktu sangat amat cepat ini ya.
Ustadz ya tentu Iya, sudah. Ini sudah waktunya untuk Ustadz memberikan kesimpulan nampaknya, monggo Ustadz. Ya baik. Rahimakumullah, sebelum terakhir sekali berbagai kesimpulan, maka juga saya berikan tip ya. Betul. Untuk bisa meraih yang paling terakhir untuk Lailatul Qadar tadi ya. Ini juga disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kepada Rasulullah, ya, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar. Maka beliau berkata, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah, kan gitu ya maksudnya. Maka qala, bersabdalah Rasulullah, kuli, ucapkanlah wa Isa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, begitu ya. Kalau ini sifatnya perorangan sendiri ya. Nah, boleh dijamakkan di sana pakai anna kan gitu ya, dengan jamaknya kami kan gitu ya, atau kita kan gitu ya. Tetapi kalau ngelihat dohirnya, maka ini adalah amalan yang sifatnya individu. Bolehlah letterlek seperti ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf kan gitu ya, atau maha pengampun gitu, dan engkau sangat menyukai ya orang-orang yang meminta ampun begitu ya. Maka ampunilah saya, begitu ya. Ini adalah doa yang paling terkenal yang diberikan Rasulullah secara langsung terkait dengan Lailatul Qadar kepada istrinya yang tercinta, yang artinya nanti setelah beliau wafat kan ini diajarkan oleh Aisyah ini kepada murid-muridnya ya. Akhirnya untuk kita semuanya juga gitu. Jadi salah satu harapannya adalah kita sering-sering membaca doa ini. Kita memang nggak tahu karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah ya. Betul. Misalnya tahu malam ganjil, ya ganjil yang mana kan kita belum ada kepastian. Memang dirahasiakan seperti itu supaya kita bersemangat sebetulnya, terus bersemangat mencarinya gitu ya. Maka di malam ganjil dari 21 sampai nanti 29, nah, itu dianjurkan untuk sering-sering membaca ini. Karena kemungkinan disuruh mencari di malam ganjil bukan berarti tidak di malam genap juga. Mungkin perbandingannya sesekali di malam genap itu dari 9 kali mungkin sekali kan gitu ya. Maka juga dianjurkan juga di malam-malam genapnya gitu. Jadi artinya ini amalan untuk 10 hari terakhir itu gitu ya. Sering-sering membaca ini, baik itu ba'da sholat wajib maupun sholat tarawih maupun ba'da sholat-sholat yang lain, ataupun di kesempatan-kesempatan yang memang tidak setelah sholat tetapi di kesempatan yang lain ya. Gitu. Itu ada waktu, maka silahkan melafalkan doa ini kan seperti itu ya. Allahumma, tadi kita ulangi ya, yakni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan ini sudah sangat terkenal insyaallah ya, dan mudah. Nah, itu artinya kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari mulai etikaf tadi sampai yang ini terakhir adalah doa. Dengan harapan tadi kembali seperti di awal, malam yadruku kulluh lam yatruku kulluh gitu ya. Jika engkau tidak meraih sesuatu itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya kan gitu ya. Kita cari-cari, tetap berusaha sebagaimana disabdakan Rasulullah untuk mencarinya terus. Nah, kita dengan usaha-usaha yang mungkin nggak bisa yang paling memungkinkan, maka usaha kedua, ketiga, sampai usaha kita selalu berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Sehingga harapan kita moga kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, tentunya mohon maaf atas segala kekurangan juga. Mudah-mudahan walaupun sudah masuk 10 nanti ya, mungkin saya tidak iktikaf secara tam seperti Rasulullah 10 hari ya. Dulu ya waktu ada keluasan waktu ya, keleluasan waktu. Kalau sekarang insya Allah ada beberapa hal juga yang harus kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan masih bisa nanti di radio Rasi ini ya, insya Allah. Bisa berjumpa kembali gitu insya Allah minggu depan insya Allah begitu. Mungkin saya akhiri sebagai
penutup ya. Betul. Di sini sebelum nanti ditutup sama Mas Fatur ya. Nggih. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wallahu alam bissawab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih untuk Ustadz Amrullah untuk sore hari ini. Tentunya sahabat terasih, nampaknya memang perjumpaan kita di sore hari ini di program Khidmat Ramadan harus usai terlebih dahulu ya. Jadi untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustadz Amrullah izin pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.